Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di edisi kali ini. Nah, di edisi kali ini saya ingin ngebahas buat kamu yang ingin menurunkan berat badan atau mau memulai atau sedang menjalankan program penurunan berat badan. Nah, jadi kita mulai dulu dari awal, dari tahap awal. Jadi ini untuk pemula dulu. Mungkin kamu orang yang baru pertama kali mau mencoba untuk menurunkan berat badan. Nah, di sini saya mau kasih tipsnya ya. Sebelum kamu memutuskan untuk menurunkan berat badan, kamu harus tahu dulu kondisi badan kamu. Istilahnya, you must know your body. Nah, kamu harus tahu dulu kebutuhan kamu apa, kondisi badan kamu apa, terus riwayat penyakit kamu apa sebelumnya. Selain itu riwayat penyakit keluarga juga apa sebelumnya. Karena kalau kamu tahu, kamu mengetahui kondisi badan kamu, terus kamu mengetahui kamu pernah menderita penyakit apa, atau di keturunan keluarga kamu ada yang pernah riwayat penyakit apa, sehingga kamu bisa dengan tepat dan cocok untuk memilih program penurunan berat badannya. Nah, jadi program penurunan berat badan itu sendiri ya susah-susah gampang ya. Jadi tidak susah bagi orang yang mau berusaha, dan tidak gampang juga sebenarnya. Jadi memang ada tips-tips dan ada trik-triknya. Bagaimana cara menurunkan berat badan itu yang baik dan benar agar hasil yang kamu capai itu nanti bisa maksimal. Nah, jadi di video kali ini saya mau bahas dulu nih dasar-dasarnya nih. Apa sih dasar-dasarnya yang harus kamu ketahui mengenai struktur badan kamu atau kondisi badan kamu untuk menurunkan berat badan, ya. Nah, oke, kita mulai dulu. Yang pertama, kamu harus mengetahui dulu kamu punya nilai BMI itu berapa. Nah, BMI itu adalah perbandingan antara tinggi dan berat badan. Nah, untuk ukuran standar orang Indonesia ya, cara perhitungan BMI itu gampang sebenarnya. Jadi kamu cukup ukur tinggi badan kamu berapa, kamu kurangi 100. Misalnya, kamu punya tinggi badan 150, kamu kurangi 100. Nah, berat badan normal kamu itu adalah di 50 kilo. Nah, untuk wanita itu dikasih ada space atau apa ya, ada space seperti kayak jumlah maksimal tambahan sekitar 2 kilo. Jadi kalau yang kamu punya tinggi badan 150 cm, kamu mencapai berat badan yang normal itu maksimal 52 kilo. Nah, di atas 52 kilo, misalnya 53, kamu sudah masuk ke overweight atau kelebihan berat badan. Ya memang sih kalau 1 kilo sih tidak terlalu kelihatan ya dari struktur badan. Cuman kalau kamu timbang itu nanti BMI-nya itu bisa di angka 24. Jadi kalau kamu timbang BMI atau kamu ukur BMI, jadi untuk ukuran seorang wanita itu rata-rata umur dari umur 18 sampai ke umur 65 tahun itu BMI yang normal adalah di angka 18 sampai ke 23 nilai BMI-nya. Nah, di bawah 18 itu masuk kamu ke underweight atau kekurangan berat badan. Nah, kalau di atas 23 itu namanya kamu overweight ya. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kamu itu termasuk golongan yang overweight atau kamu memang obesitas. Nah, jadi kalau untuk yang obesitas itu BMI-nya sudah di atas 28. Misal kamu punya kadar BMI itu 29. Nah, kamu sudah dikategorikan oleh Badan Kesehatan Dunia ya. Itu kamu sudah masuk ke level obesitas tingkat 1 gitu, atau level obesitas pertama. Nah, jadi wanti-wanti kalau BMI kamu itu sudah di atas 28, itu kamu berarti sudah masuk ke level obesitas. Nah, cara menghitung kadar yang namanya BMI seperti yang tadi saya jelaskan, kamu kurangin aja tinggi badan kamu berapa,
kurangin 100 terus ditambah 2. Itu kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, kamu sama rumusnya, tinggi badan dikurangi 100 ditambah 5, maksimal ditambah 5. Misalnya untuk laki-laki tinggi badannya 165 cm dikurangi 100, berarti dia punya berat badan itu yang untuk normal adalah 65 kg. Nah, maksimal itu 70 kg itu masih dikategorikan masih normal, tapi sudah wanti-wanti untuk overweight. Nah, jadi kalau kamu misalnya punya tinggi badan 150 cm dikurangi 100 berarti 50 kilo ditambah 2 kilo 100, jadi 52 kilo. Kalau kamu punya berat badan saat ini 54 berarti kan kamu sudah over sekitar 2 kilo. Nah, biasanya 2 kilo itu yang 53 dengan dengan berat badannya 54 lah, kita kategorikan 54, kita katakan 54 dengan tinggi badan 150 cm. Berarti kan ada kelebihan itu sekitar 2 kilo ya, 2 kilo. Nah, jadi kamu itu level di BMI-nya itu lebih kurang sudah mencapai ke level 24. Nah, jadi kamu sudah harus menurunkan berat badan. Nah, untuk orang yang overweight-nya itu masih di under 10 kilo, misalnya kamu overweight-nya misalnya kelebihan 3 kilo, 4 kilo, atau 5 kilo, itu masih sangat mungkin ya untuk kamu untuk bisa menurunkan berat badan itu lebih cepat. Nah, jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau kamu timbang sekarang, kamu punya berat badan sudah over itu misalnya 5 kilo, itu segera diturunin. Kenapa? Karena kalau nanti nambah menjadi 8 kilo atau 10 kilo, di atas 10 kilo itu semakin susah atau semakin berat dan semakin banyak yang kamu korbankan untuk kamu bisa capai kembali ke berat badan kamu yang normal. Nah, itu dari BMI. Yang kemudian kamu harus tahu juga yang namanya jenis metabolisme tubuh kamu. Nah, metabolisme tubuh manusia itu rata-rata itu ada 3 jenis. Ada yang lambat, ada yang normal, dan ada yang cepat. Nah, untuk orang yang lambat seperti kita ketahui kan, banyak kan istilah kita kalau misalnya untuk orang awam, kita kan sering bilang gini, aduh, saya minum air putih aja gendut deh, atau saya bernapas aja gendut deh. Istilah-istilah seperti itu mencirikan bahwa kamu mempunyai metabolisme itu lambat. Nah, kalau untuk orang yang normal, biasanya itu kalau untuk orang yang punya metabolisme normal itu ya mereka yang memang menjaga pola hidupnya sehat, terus mereka rajin olahraga. Jadi berapa yang dimakan, berapa yang mereka bakar, seperti itu terus continue setiap hari sehingga dia mempunyai lama-kelamaan normal gitu metabolismenya. Dan satu lagi nih, kita lihat nih ada orang dia tuh makan banyak gitu, apa aja dimakan gitu, tapi kenapa dia nggak gemuk-gemuk gitu. Nah, itu berarti mencirikan atau menandakan orang tersebut mempunyai metabolisme yang cepat. Nah, itu sih faktor metabolisme sih itu kalau dikatakan faktor genetik itu ada juga sih mempengaruhi, tapi dikit lah ya. Kebanyakan memang faktor pola hidup sih yang mempengaruhi kita metabolismenya itu bagus atau tidak gitu. Nah, kalau kamu ingin mempunyai metabolisme tubuh yang bagus, kamu harus menjaga pola hidup kamu, pola makan, pola tidur, dan pola hidup ya. Nah, jadi orang yang rata-rata yang memiliki metabolisme lambat atau metabolismenya melambat, nomor 1 faktornya itu pola makannya kurang teratur, yang kedua pola tidurnya kurang teratur atau kurang tidur. Nah, kurang tidur sendiri itu bisa menyebabkan memperlambat metabolisme. Terus yang satu lagi, yang ketiga itu memang faktor stres juga bisa mempengaruhi ya. Biasanya kan kalau kita stres itu ya cenderung orang stres itu jadi malas bergerak. Orang stres itu jadi banyak makan, jadi intinya dia malas bergerak gitu. Udah gitu buang air besarnya juga kurang lancar. Itu kalau ciri-ciri khas orang yang metabolismenya itu lambat. Yang paling gampang kita tandai adalah orang yang metabolismenya lambat itu adalah buang air besarnya tidak lancar. Nah, tidak tiap hari dia buang air besar, itu menciri khaskan
metabolisme seseorang itu lambat dan dia memang gampang gemuk. Kenapa? Karena memang racun itu banyak menumpuk di perut, sehingga racun atau sisa kotoran tadi itu menjadi endapan yang menyebabkan perut kita jadi besar atau keras di usus. Nah, kita makan tiap hari tapi tidak tiap hari dibuang sisa kotoran, sehingga menambah, akhirnya berat badan juga menambah. Seperti itu. Nah, itu tadi yang kedua ya. Kamu pertama harus tahu dulu kamu punya BMI berapa, sehingga kamu tahu kamu targetnya menurunkan berat badan mau berapa kilo. Yang kedua, kamu harus tahu dulu jenis metabolisme tubuh kamu itu lambat atau cepat gitu. Karena kalau orang yang mempunyai metabolisme tubuh lambat, dia memang ada extra effort ya untuk menurunkan berat badan. Kalau orang yang metabolismenya itu cenderung cepat, dia nggak perlu program slimming. Malah kebanyakan orang yang metabolisme tubuhnya itu cepat gitu, dia malah cenderung memang kurus gitu orangnya. Jadi dia nggak perlu program slimming. Malah kebanyakan mereka membutuhkan untuk program menaikkan berat badan. Rata-rata seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, kamu harus tahu dulu nih, tubuh kamu itu ada alergi dengan obat-obat tertentu, atau ada alergi dengan makanan tertentu, jenis makanan tertentu, atau kamu mempunyai alergi dengan misalnya kayak alergi udara, alergi debu, atau alergi yang lain-lain. Kamu harus tahu. Udah gitu riwayat penyakit yang pernah kamu derita apa, atau dari keturunan keluarga kamu pernah menderita penyakit apa. Kenapa? Karena ada beberapa program penurunan berat badan tidak bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai riwayat penyakit, misalnya penyakit kanker, mempunyai riwayat penyakit diabetes, terus mempunyai riwayat yang jantung. Nah itu, terus kamu mempunyai penyakit hormon yang tidak stabil, nah atau yang kelainan hormon, itu juga tidak bisa untuk mengikuti program slimming atau program penurunan berat badan. Kalau kamu misalnya obesitas tapi kamu mempunyai riwayat penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, bisa sebenarnya diturunkan berat badan, tapi itu kebanyakan sih tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena memang ada keterbatasan untuk kamu diet gitu loh. Seperti kayak misalnya orang yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, itu kebanyakan tidak bisa melakukan program atau slimming terapi yang kayak suntikan. Kenapa? Karena diabetes itu kan, apalagi kalau dia punya sakit diabetes yang memang sudah parah, itu yang namanya suntikan atau dia kayak operasi atau apa gitu kan, dia lama sembuh gitu. Karena kan yang namanya tindakan medis itu pasti ada yang namanya masa pemulihan ya. Nah di masa pemulihan itu kalau orang yang punya penyakit diabetes itu bakalan lama masa pemulihannya. Sementara yang punya penyakit diabetes itu ada makanan-makanan tertentu yang tidak bisa dikonsumsi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kamu memulai, kamu harus tahu dulu nih apa-apa aja faktornya yang ada di tubuh kamu. Terus yang paling utama, kamu harus persiapkan dulu mental dan kesiapan kamu. Jadi jangan istilah kata jangan hangat-hangat tai ayam. Istilahnya seperti itu. Jadi karena aduh berat badan saya udah naik banget nih, saya nurunin berat badan dah gitu. Jangan emosi sesaat gitu loh, karena program penurunan berat badan itu tidak instan ya teman-teman ya. Dia perlu waktu, perlu pengorbanan, dan perlu biaya satu lagi untuk kamu yang mau datang ke sebuah klinik pelangsingan. Kamu harus tahu dulu budgeting kamu berapa. Berapa sih dana yang kamu alokasikan untuk program penurunan berat badan kamu sebelum kamu datang ke sebuah klinik pelangsingan? Supaya apa? Supaya kamu tidak jong sampai ke sana nanti. Nah, untuk rata-rata harga pelangsingan di klinik pelangsingan itu beragam ya. Ada yang dia mulai dari 300.000 juga ada untuk per kali treatment. Mahal pastinya 300.000 per kali treatment, apalagi untuk kita yang karyawan ya.
untuk mengeluarkan uang sebesar 300.000 untuk satu kali treatment itu, wah menurut saya sih itu very expensive ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nomor satu, kamu paling utama mental dulu yang kamu harus siapkan. Kamu sanggup nggak untuk ngejalaninnya? Kamu bisa komitmen nggak? Nah, itu dulu yang paling utama. Baru kamu hitung BMI kamu berapa, metabolisme kamu jenisnya apa, terus riwayat penyakit kamu apa gitu. Nah, supaya kamu bisa tepat memilih program yang bisa kamu terapkan untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi sementara videonya itu dulu ya teman-teman ya, kita bahas ya. Di next video saya nanti bakalan membahas mengenai 3 filosofi yang membuat kamu atau yang membantu kamu bisa maksimal menurunkan berat badan di next video ya. Karena kalau saya bahas di satu video ini nanti terlalu lama, dan itu untuk diupload di YouTube ya agak lama, dan orang juga untuk nonton terlalu lama juga bosan. Jadi nanti kita kasih video-video yang 20 menit atau 30 menit gitu ya. Jadi biar kamu juga tidak bosan nontonnya ya. Jadi memang dia berseri-seri. Supaya apa? Supaya kamu lebih jelas. Oke. Nah, jadi conclusion atau kesimpulan yang saya sampaikan hari ini itu, sebelum kamu memulai suatu program penurunan berat badan, kamu harus dulu 4 faktor yang harus kamu ketahui dan yang harus kamu persiapkan. Yang pertama, siapkan mental kamu dulu. Komitmen kamu dulu. Yang pertama ya, kamu harus berkomitmen dulu bahwa kamu akan menjalankan program diet atau program penurunan berat badan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan rutin. Tidak yang namanya kayak istilah hangat-hangat tai ayam atau tidak euforia di awal saja ya. Yang kedua, kamu harus tahu dulu BMI kamu atau body mass index. Nah, BMI ini cara mengukurnya adalah hitung tinggi badan kamu berapa senti dikurangi 100 ditambah 2 untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, kamu harus hitung tinggi badan kamu dikurangi 100 ditambah 5. Nah, misalnya untuk kamu yang mempunyai berat badan 150 cm, kamu kurangi 100, terus kamu tambah 2. Berarti kamu punya berat badan yang normal itu adalah di 52 kilo. Di atas 52, kamu sudah masuk yang namanya overweight. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya ya. Jadi kalau kamu sudah tahu nih, kamu overweightnya di mana, kelebihan berat badannya di berapa, kamu tahu target penurunan berat badan kamu itu maunya di berapa kilo gitu. Misalnya kelebihan berat badan kamu 5 kilo. Nah, jadi kamu tahu, wah saya harus turunkan berat badan saya 5 kilo. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kamu harus tahu dulu nih, kamu punya metabolisme jenisnya apa. Apakah lambat, apakah normal, atau cepat? Nah, kebanyakan orang yang obesitas atau orang yang overweight itu metabolisme tubuhnya itu adalah lambat ya. Seperti itu. Kamu harus tahu dulu nih metabolisme tubuh kamu berapa ya. Apa jenisnya, lambat, cepat, atau normal. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu harus tahu dulu nih riwayat penyakit yang pernah kamu derita, atau riwayat penyakit keluarga yang pernah di keluarga kamu itu derita. Karena ada beberapa penyakit itu memang yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, jadi tidak bisa menutup kemungkinan antara satu anggota keluarga bisa menurunkan satu penyakit bawaan dari keluarga kepada kamu. Nah, kamu harus tahu dulu kenapa, supaya kamu bisa dapatkan slimming terapi atau program penurunan berat badan yang sesuai dengan riwayat medis kamu. Jadi tidak bisa sembarangan ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, 4 itu dulu kamu persiapkan sebelum kamu memulai program penurunan berat badan. Oke, udah cukup jelas ya. Oke teman-teman. Nah,
conclusion atau kesimpulan sudah saya berikan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan DM di Instagram saya atau DM melalui Facebook juga bisa, atau teman-teman komen di bawah video ini. Teman-teman silakan komen, nanti insya Allah saya balas komennya satu-satu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya cukup sekian ya dari saya untuk hari ini. Kita lanjutkan nanti pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Oke, salam hangat dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap cantik meskipun sudah emak-emak. Semangat. Dadah. Assalamualaikum.